Dan tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di sini. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada para mitra-mitra kami yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Dan baik, pada acara kita sore hari ini yaitu Catering Komunikasi Publik Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI, yaitu dengan tema kolaborasi inovasi untuk peningkatan layanan publik. Dan baik Bapak Ibu para mitra RRI, nanti tentunya kami juga akan memaparkan dari tiap seksi dari berbagai macam yang akan diberikan kepada para mitra-mitra, tentunya kerjasama. Baik, pertama-tama kita akan ikuti bersama sambutan dari Kepala LPP RRI Toli-Toli yang kami hormati Bapak Agus SPT. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat perwakilan dari Kapolres Pak Budi dan teman dari KPP Kantor Pajak Pratama Toli-Toli Pak Indra, dari BMKG dan Nyonya, selamat sore. Pak Rapid dari BSI, dari Kabandara Sultan Bantilang atau yang mewakili Pak Yohanes, dan teman-teman peserta dari tim RRI yang sama berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk berkumpul di tempat ini melaksanakan acara gathering dengan tema komunikasi publik, layanan dan pengembangan usaha LPP RRI Toli-Toli. Perlu saya sampaikan terkait dengan layanan publik, ada beberapa yang bisa kita kerjasamakan, baik itu dalam bentuk dialog atau pembuatan spot atau iklan dan sosialisasi ke masyarakat. Insya Allah RRI dengan media berbagai platform, yaitu radio terestrial yang ada di band FM dan AM, serta ada di medsos, baik itu di Facebook, YouTube, dan TikTok. Insya Allah semua bisa dipublikasikan di sini. Jadi saya harap teman-teman vertikal kita tetap jalin hubungan kerjasama dalam bentuk apapun. Insya Allah RRI termasuk auditorium, insya Allah dalam waktu dekat kita memperluas ruangannya. Ke depan kita bisa bikin kegiatan atau disewakan, termasuk sound system juga kita siapkan. Kalau ada kegiatan di luar, bapak-bapak, ibu-ibu, kita siapkan ada, termasuk jaringan internet yang dimiliki RRI, ada Starlink yang mobile, kemanapun kita bisa pakai karena aksesnya langsung ke satelit. Mudah-mudahan ke depan kita bisa kerjasama dengan baik dan tetap menjalin hubungan untuk melaksanakan tugas tersebut. Demikian yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, untuk lebih hikmatnya acara pada sore hari ini, kita akan ikuti bersama pembacaan doa yang akan disampaikan oleh rekan kami, Royan Jamil. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Sejenak Bapak Ibu sekalian, kita menundukkan kepala seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rangkaian acara pada kesempatan sore hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh berkah ini, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau telah berikan untuk dapat berkumpul di tempat ini, untuk melaksanakan kegiatan gathering RRI Toli-Toli. Semoga setiap niat baik yang terlintas di hati kami dapat terwujud melalui rangkaian acara yang akan kami laksanakan pada sore hari ini. Ya Allah, ya Rahim, mudahkanlah segala urusan kami, lancarkanlah segala urusan kami. Engkaulah zat yang maha mempermudah segala kesulitan. Ya Allah, ya Rahim, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari masing-masing seksi, dan tentunya pertemuan kita pada sore hari ini yaitu gathering RRI bersama mitra, tentunya untuk mempererat terjalinnya kemitraan bersama RRI. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama, saya akan persilahkan rekan kami dari seksi LPU, ya, ada Mbak Lulu. Ya, kalau Mbak Lulu ini di bagian layanan usaha, biasanya kalau masyarakat mau kasih pengumuman atau berita kehilangan atau ingin beriklan, langsung ke Mbak Lulu. Silakan Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu para hadirin dan hadirat tamu undangan kami di acara gathering RRI Toli-Toli. Baik, Bapak Ibu, seksi kami itu bertugas untuk hal-hal terkait kemitraan, dalam hal ini kerjasama dengan pihak eksternal, yang dimana kami di sini tidak hanya kerjasama satu arah, tapi dua arah, saling memberi benefit di antara kedua lembaga. Baik, untuk yang pertama itu kita angkat dulu dengan bagaimana potret RRI pada hari ini. Seperti yang kita tahu, RRI adalah lembaga penyiaran publik yang telah menyuarakan terkait kemerdekaan dari tahun 1945 sampai hari ini. RRI terus mengudara untuk masyarakat Indonesia. Di sini RRI melayani kebutuhan masyarakat dengan memperkuat persatuan bangsa melalui informasi, edukasi, dan hiburan. Seperti yang kita ketahui, misi RRI itu yaitu memberi edukasi hingga ke pelosok negeri, yang dimana tidak ada media lain yang bisa sama seperti RRI memberikan informasi dan edukasi sampai ke daerah terpencil, sampai ke daerah 3T, yaitu terluar, terdepan, dan terbelakang. Selanjutnya, di sini terkait jangkauan RRI, kita akan panggil dari Ketua Tim TMB, yang dimana di sini Saudara Monokul akan menyampaikan terkait jangkauan RRI. Baik, kepada Saudara Monokul disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Sudarmono, sarjana ekonomi, dan hari ini saya berdiri di depan Bapak untuk menjelaskan tentang masalah jangkauan siaran RRI Toli-Toli. Saya saat ini diutus oleh manajemen untuk menjelaskan, karena kebetulan saya di seksi teknik multimedia baru, menjelaskan jangkauan siaran RRI yang saat ini kita punya, khususnya wilayah
Toli-Toli. Nah, untuk jangkauan siaran RRI Toli-Toli, kami menyebarluaskan dengan 2 cara Bapak Ibu. Yang pertama secara terestrial. Nah, secara terestrial ini ada di 3 titik kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Salah satunya Toli-Toli sendiri, dan juga ada Kabupaten Pak Buol serta Kabupaten Parigi Motong. Dan juga kita dengan cara digital, yaitu menggunakan aplikasi RRI Digital. Kemudian kita punya yang namanya RRI Net. Ini merupakan siaran yang disiarkan secara visual dan juga audio. Terus kita punya Facebook yang terintegrasi secara langsung dengan RRI Net itu sendiri. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, secara terestrial kita punya program ada 3. Yang pertama yaitu program 1, disiarkan melalui frekuensi modulasi stereo 102 MHz dan dipancarluaskan dengan kekuatan pemancar 5 kilo yang menjangkau daerah Baulan, Basidondo, Dakopemean, Dampal Selatan, Dampal Utara, Dondo, Galang, Lampasio, Ogodede, dan Toli-Toli. Hampir keseluruhan kota Toli-Toli itu kita cover Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa titik yang blank spot, itu dikarenakan daerah kita di Toli-Toli itu banyak bukit dan juga pegunungan, sehingga permainan frekuensi di atas atmosfer itu mantul. Jadi biasanya ada titik-titik yang kita daerahnya itu blank spot, dan ini akan kita antisipasi dengan beberapa hal, dengan beberapa cara. Nah, selanjutnya kemudian masih di Kabupaten Toli-Toli itu sendiri, kita juga punya program 2. Nah, program 2 kurang lebih dengan pemancar yang sama Bapak Ibu, hanya berbeda merek saja. Kekuatannya itu sama 5 kW dengan pancar luasan seperti ini. Bisa dilihat jangkauan coverage areanya. Ini yang hijau menunjukkan di mana audionya itu sangat jernih diterima oleh masyarakat yang ada di kota Toli-Toli, khususnya seperti peta yang ada di gambar berikut ini. Nah, dengan jangkauan yang sama yang seperti tadi adalah Baulan, Basidondo sampai dengan Toli-Toli Utara. Selanjutnya, kemudian yang ketiga adalah program 3. Nah, program 3 juga kita merelay siaran Jakarta. Ini tidak bisa kita ganggu gugat Bapak Ibu. 24 jam mengudara dengan kekuatan 5 kW. Jadi daerah kota kita sisir dengan siaran-siaran di berbagai negara, baik itu di negara kita sendiri maupun di negara luar. Jadi Pro 3 ini menyiarkan seluruh berita-berita nasional. Nah, seperti itu. Lanjut. Kemudian kita punya program 1 yang dirilai dengan pemancar AM. Nah, ini kekuatan pemancar AM kita Bapak Ibu itu seperti apa? Kekuatannya sebesar 10 kW. 10 kW inilah yang kita gunakan untuk menjangkau daerah-daerah yang sangat jauh. Kalau tadi menggunakan frekuensi modulasi bermain di atmosfer, kali ini kita bermain di amplitudo, bermain di atas permukaan tanah Bapak Ibu, sehingga jangkauan ini sampai ke Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, dan juga Malaysia serta Singapura. Jadi kita punya pendengar di sana juga Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, kita juga membangun barusan ini Bapak Ibu, tahun ini kita membangun yang namanya Studio Mini. Studio Mini ini letaknya berada di Kabupaten Buol dengan frekuensi 89 MHz dan kekuatan pemancar itu sebesar 1 kW. Jadi kita menggunakan pemancar Eddystone ya. Ini pemancar yang sangat luar biasa sekali, yang kita seluruh Indonesia direkomendasikan oleh RRI menggunakan pemancar ini. Dan coverage areanya pun itu untuk wilayah Buol. Ini kan Studio Mini juga ada penyiarnya Bapak Ibu, tapi tidak seluruh jam itu penyiar yang mengisi, tapi kita relay Pro 1 juga yang dari Toli-Toli. Sehingga jangkauan RRI Toli-Toli sampai ke Buol mulai dari Busak sampai dengan perbatasan Gorontalo. Kemudian kita punya program 3 juga yang kita hadirkan di sana Bapak Ibu sekalian. Kita relay juga melalui jalur satelit parabola. Kemudian kita gunakan pemancar FM untuk merelay daerah-daerah perkotaan yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol,
yaitu mulai dari Bendar ya, kampung di sana yang ada di Buol, sampai dengan wilayah pasar Kampung Bugis. Selanjutnya. Nah, ini yang baru-baru kita bangun lagi Bapak Ibu, repeater kita ya. Kita membangun lagi di 2 tempat di daerah Parigi Mautong. Yang pertama itu studio DOB Tomini Raya. Ini radio RPD yang ada di Kabupaten Buol. Kita bekerja sama, mereka merelay juga Pro 1 di jam-jam tertentu dengan frekuensi 107,7. Untuk jangkauan wilayahnya itu dari Buranga Parigi sampai dengan Tanjung Santigi. Nah, seperti ini studionya. Terus ini kekuatan pemancarnya 1 kW. Kita gunakan pemancar yang ada di wilayah Kabupaten Parimo. Ini pemancar memang yang ada di sana Bapak Ibu. Nah, kemudian ini gambar coverage areanya. Ini coverage areanya yang dari Buranga Parigi sampai dengan Tanjung Santigi paling ujung. Nah, kemudian kita barusan juga membangun repeater yang kedua yang ada di Puncak Santigi, lokasinya tepat di pemancar TVRI Palu. Jadi relaynya di sini Bapak Ibu. Jadi kita juga pasang pemancar di sana dengan frekuensi 94,7 yang dimana ini totalitas merilai segala kegiatan siaran-siaran program 1 yang kita ambil juga melalui jalur satelit, kemudian kita tangkap dan sebarluaskan melalui pemancar FM 94,7. Untuk jangkauan coverage areanya ini dari Kecamatan Ampi Babo sampai dengan Kabupaten Pohuwato Gorontalo, Kecamatan Popayato ya, Puncak Santigi. Nah, seperti itu. Jadi kalau umpamakan Bapak Ibu sekalian jalan menggunakan mobil mendarat dari Toli-Toli entah ke Palu atau ke Parigi, Gorontalo, tenang saja Bapak Ibu. Dengan frekuensi-frekuensi ini Anda buka, itu bisa mendapat siaran RRI Toli-Toli. Jadi semakin kuat daya siar kita Bapak Ibu. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kita bermain di secara terestrial, kami juga bermain di digital. Nah, digital kami punya aplikasi. Kami bermain di multi platform. Jadi dari RRI sendiri menghadirkan yang namanya RRI digital untuk mendengarkan semua RRI yang ada di seluruh Indonesia. Baik itu siaran luar negeri maupun siaran dalam negeri. Jadi seperti ini modelnya Bapak Ibu. Ini penggunanya untuk Toli-Toli sendiri yang melihat dan menggunakan aplikasi ini sekitar 31.000 pengguna Bapak Ibu untuk Pro 1-nya. Kalau Pro 2-nya itu sekitar 10.000 pengguna. Jadi mereka melihat membuka channel-channel program 2 khususnya untuk wilayah Toli-Toli itu ada sekitar 31.000 dan juga 10.000. Nah, RRI digital ini keunggulannya Bapak Ibu bukan hanya mendengarkan tapi bisa menonton. Jadi Bapak Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan yang ada di Toli-Toli yang kami visualkan itu Bapak Ibu bisa nonton langsung di RRI aplikasi digital ini. Jadi bukan hanya RRI Toli-Toli, seluruh RRI Indonesia ada di sini. Nah, kemudian kami bermain di berbagai platform. Kalau RRI News ini memang produk RRI tapi dia berbicara tentang berita. Begitu. Kalau kami punya rri.co.id, ini merangkum keseluruhan. Ada beritanya, ada visualnya, dan juga ada audionya. Jadi semuanya ada di rri.co.id. Hanya bedanya ini adalah aplikasi yang digunakan Android. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir harus ada radio analog, tidak perlu. Jadi cukup buka App Store atau gunakan App Store. Itu bisa mendownload RRI Digital dan juga RRI News. Kemudian yang terakhir, kita punya RRI Net Bapak Ibu sekalian. Seperti ini peralatan-peralatan RRI Net yang kami hadirkan, yang bisa kami live-kan dan juga bisa kami rekam. Nah, Bapak Ibu ketika bermitra ingin melaksanakan program-program yang sifatnya secara visual atau menjadikan sebuah dokumentasi, bisa menggunakan perangkat-perangkat RRI. Nah, seperti itu. Jadi kita punya YouTube. Nah, YouTube ini bergerak ya, RRI Net Toli ini multi platform. Kami bisa siarkan ke RRI Digital,
kami bisa siarkan ke YouTube, kami juga bisa siarkan ke Facebook, juga Instagram. Jadi terintegrasi. Kami buat secara terintegrasi agar supaya teman-teman semua yang bermain di berbagai media sosial atau multi platform itu bisa menikmati dan merasakan siaran-siaran RRI Toli-Toli di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Yang penting ada jaringan. Begitu. Oke, selanjutnya. Oke, demikian itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, itulah dia materi dari seksi TMB yang dibawakan oleh Saudara Sudarmono atau biasa dipanggil dengan Monokul. Selanjutnya kita kembali lagi ke seksi layanan dan pengembangan usaha. Kami sadari kalau misalnya RRI itu adalah lembaga publik yang dimana itu seharusnya kalau masyarakat pikir pastinya tidak berbayar. Tapi ternyata di RRI itu ada PNBP yang dimana PNBP adalah penerimaan negara bukan pajak yang kita pungut dari kerjasama-kerjasama yang telah dilakukan dan akan kembali lagi ke negara untuk membiayai RRI. Di sini sedikit, PNBP adalah sumber pendanaan negara di luar pajak yang digunakan untuk mendukung program-program pemerintah termasuk operasional lembaga seperti RRI. Namanya saja PNBP penerimaan negara bukan pajak, berarti tidak dipungut pajak apapun. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, seperti di awal kita angkat tema kali ini yaitu kolaborasi inovasi untuk peningkatan layanan publik, yang dimana kolaborasi ini bermanfaat untuk memberikan PNBP untuk LPP RRI, yang dimana peran PNBP di sini yaitu pendanaan operasional, membantu RRI dalam biaya operasional untuk menjaga kualitas siaran dan jangkauan luas, yang dimana kita tahu Bapak Ibu tidak ada media selain RRI yang bisa menjangkau hingga daerah terluar, daerah blank spot yang dimana tidak bisa dijangkau oleh media seperti televisi dan internet. Di daerah yang ada internet pun belum tentu bisa mendapatkan informasi dari luar, tapi RRI mampu memberikan hal itu. Selanjutnya, ekspansi cakupan dengan dana PNBP. RRI bisa menjangkau daerah-daerah yang jauh dari media arus utama lainnya, yang dimana di sini RRI sekarang walaupun sudah multi platform, tapi tetap kita tidak meninggalkan siaran terestrial kita yang dimana itu adalah radio sebagai kekuatan utama kami. Pengembangan program memungkinkan RRI memproduksi program-program edukatif dan program sosial lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, yang dimana di sini RRI tidak hanya tentang hiburan Bapak Ibu, tapi kita juga memberikan edukasi dan siaran-siaran yang kiranya itu bisa bermanfaat terkhusus untuk daerah Toli-Toli. Nanti akan ada rekan saya yang akan menjelaskan terkait dengan siaran-siaran apa sih yang telah dilaksanakan oleh RRI, apa dampak-dampak yang telah RRI berikan terkhusus untuk daerah Toli-Toli. Selanjutnya, nah di sini impact PNBP ternyata tidak hanya untuk RRI, tapi juga untuk masyarakat. Yang pertama, melalui PNBP, RRI bisa memperluas jangkauan siaran, menciptakan program-program yang edukatif, dan mempertahankan kualitas penyiaran. Yang dimana PNBP ini kami manfaatkan juga untuk reparasi atau perbaikan-perbaikan sehingga kualitas siaran yang kami berikan itu dapat terdengar jernih dan tidak kresek-kresek. Juga yang kedua, dengan adanya dukungan dari PNBP, RRI bisa menyiarkan program yang meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan, mitigasi bencana, dan edukasi di daerah-daerah yang membutuhkan. Di mana Bapak Ibu sekalian, di RRI ada RB tematik. Di situ kami mengangkat tema-tema di dalam siaran kami seperti pengentasan kemiskinan, stunting, juga UMKM, dan yang lainnya. Selanjutnya,
Manfaat langsung kolaborasi dengan RRI. Yang pertama, jangkauan luas dan beragam. RRI menjangkau hingga wilayah 3T, menjadikannya mitra strategis dalam penyebaran informasi. Ini kalau saya mau bilang Bapak Ibu, ini fakta. Di mana lagi Bapak Ibu bisa dapatkan media yang bisa menjangkau sampai di daerah 3T. Waktu 17 Agustus tahun kemarin, tahun ini kami telah melaksanakan kegiatan di daerah pulau terluar Indonesia, yang dimana itu di daerah Pulau Lingayan, dan juga di situ kami mengadakan siaran tanggap bencana, juga ada siaran terkait karaoke udara, juga kami memberikan dukungan-dukungan dari Bapak Ibu sekalian kepada anak-anak sekolah yang ada di Pulau Lingayan. Selanjutnya, kredibilitas dan reputasi tinggi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki reputasi yang terpercaya sehingga dapat meningkatkan citra positif bagi mitra kolaborasi. Terakhir yang telah kami lakukan itu pada tahun ini, yaitu debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati, itu media yang memegang yaitu RRI. Bisa dibilang Bapak Ibu, kredibilitas dan kepercayaan dari KPU Toli-Toli terhadap RRI itu sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Karena yang pertama, tidak ada media yang bisa netral selain RRI. Kami tidak memihak kepada partai manapun, tapi kami memihak kepada masyarakat dan negara. Selanjutnya, pengaruh untuk edukasi dan kebijakan publik. Nah, di sini RRI juga kolaborasi dengan RRI bisa mendukung program CSR, edukasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan kesehatan, sosial, dan kebencanaan, membuat dampak sosial yang signifikan. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Karena di RRI kami menghadirkan narasumber-narasumber yang insya Allah A1. Kalau bukan A1, pasti A1-nya akan memberikan kepada bawahannya atau ajudannya yang terpercaya untuk membawakan materi-materi yang akan kita bahas terkait dengan isu-isu kedaerahan yang lagi hangat. Contohnya tentang dokter atau tentang pengentasan kemiskinan, dan yang terakhir kemarin waktu kemarau kan itu lagi musim-musimnya kebakaran ya Bapak Ibu. Nah, kami angkat juga terkait kebakaran. Selanjutnya juga program CSR di sini dimaksud yaitu dukungan layanan. Dukungan layanan yang Bapak Ibu berikan itu kami bisa salurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Selanjutnya audiens yang beragam. Di sini RRI banyak yang bilang kalau audiens RRI itu hanya yang tua-tua. Di sini nanti akan dipaparkan by data yang dimana itu audiens RRI itu dari umur berapa sampai umur berapa sih, pekerjanya apa saja. Oke, baik, selanjutnya. Kolaborasi antara RRI dan organisasi lain. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan memanggil Ketua Tim Siaran dan juga dari perencanaan yaitu Saudara Rian Rahmat Hidayat dan Beatrix Yunike yang akan memaparkan terkait data pendengar dan juga tentang siaran kita. Baik, kepada Saudara Rian Rahmat Hidayat dan Kak Beatrix, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu mitra RRI Toli-Toli yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini di sore ini dalam acara gathering dengan tema komunikasi publik, layanan dan pengembangan usaha. Saya perkenalkan, nama saya Rian Rahmat Hidayat. Di sini saya mewakili seksi siaran untuk menjelaskan program-program apa saja yang sudah dilakukan oleh RRI Toli-Toli bersama dengan mitra-mitra yang ada di Toli-Toli. Dan mungkin langsung saja saya jelaskan di sini kolaborasi antara RRI dan organisasi yang ada di Toli-Toli. Itu kita ada yang namanya siaran tanggap bencana, di mana siaran tersebut tujuannya kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kebencanaan, dan pastinya kita
menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing, baik itu dari BPBD, dari Pemda terkait, dan lain sebagainya. Dan selain siaran tangga bencana, kita juga ada siaran budaya, obrolan budaya. Nah, itu kita mengangkat biasanya terkait dengan budaya-budaya yang ada di Toli-Toli khususnya, karena salah satu contohnya adalah bahasa Toli-Toli yang biasa kita angkat, di mana kita tahu sekarang di zaman sekarang ini bahasa Toli-Toli itu semakin berkurang peminatnya. Jadi hadirnya RRI di sini, kita mau mengangkat itu bagaimana supaya peminat pengguna bahasa daerah Toli-Toli ini naik lagi. Dan selain acara obrolan budaya, kita juga ada live music yang kita biasa lakukan taping atau rekaman, itu disiarkan langsung di RRI Jakarta, disiarkan di seluruh Indonesia. Jadi ini acara semacam hiburan terkhusus untuk siaran Pro 2 yang dimana memang mencakup pendengarnya itu adalah kalangan anak-anak muda. Dan selain siaran-siaran tadi, kita juga RRI ini tidak hanya mencakup siaran untuk pendengar kita yang berusia dewasa, tapi kita juga ingin menjadi radio yang ramah dengan anak-anak. Makanya di RRI sendiri kita ada namanya program acara, yaitu Idola Anak atau Indonesia Layak Anak, yang kita tayangkan setiap hari Minggu di pukul 11. Jadi acara ini kita hadirkan anak-anak sekolah yang mulai dari TK, SD hingga SMP. Itu mereka memberikan penampilan-penampilan yang biasa mereka lakukan di sekolah. Makanya siaran kita ini menyebar luas ke seluruh kalangan, bukan hanya orang tua, orang dewasa, anak muda, bahkan sampai anak-anak itu sendiri. Ya, mungkin boleh lanjut. Next. Ya, di sini ada data pendengar RRI Toli-Toli. Mungkin untuk ini bisa dijelaskan oleh rekan saya, ada Kak Beatrix. Silahkan Kak. Terima kasih untuk Ketua Tim Siaran. Sebelumnya perkenalkan saya Beatrix Yunike di seksi siaran, subseksi perencanaan dan program siaran. Untuk data pendengar di RRI, bukan hanya kita memberi warna sembarangan untuk bisa mungkin memperindah apa yang ada di hadapan kita, akan tetapi untuk yang warna merah mungkin ada keliru sedikit rekan Lulu, bahwa warna merah ini menunjukkan Pro 1. Jadi pendengar Pro 1 yang memang lebih banyak. Dan yang warna biru itu adalah pendengar untuk program 2. Dan itu yang berhasil juga dihimpun oleh kami melalui siaran-siaran yang telah mengudara, yang sesuai juga dengan pola yang telah dibuat, dan pola itu merupakan pegangan untuk seluruh satker yang tersebar di seluruh Indonesia, yang semuanya itu berpedoman pada pedoman penyiaran yang telah diatur, dibuat oleh RRI itu sendiri, oleh para pimpinan, dan juga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau boleh untuk rekan Darwis kembali lagi ya, sedikit izin Ketua ya, sedikit untuk siaran kentongan sendiri, dia ada di Depar 3. Jadi di Depar 3 dia 17.30, waktunya hanya setengah jam. Akan tetapi mengingat karena begitu banyak kebencanaan dan lain sebagainya, itu pun untuk mengedukasi dan juga untuk lebih memperkenalkan kentongan itu apa kepada masyarakat, maka dibuatlah dialog kentongan. Dengan cara ini seperti contoh kolaborasi TNI dengan dalam mitigasi bencana, seperti apa TNI berperan di dalamnya. Jadi itu ada di Depar 3. Dan untuk siaran anak, jadi siaran anak untuk program 1 untuk siaran anaknya ada di
day part 2 di jam 11. Jadi acara itu kita juga tapping, jadi kita memprogramkan dalam bentuk jadwal TK-TK PAUD sehingga semuanya boleh terakomodir untuk siaran idola anak. Dan juga live musik dan juga obrolan budaya itu merupakan program pusat. Seluruh Indonesia mendapatkan giliran sesuai jadwal, akan tetapi dia lebih ke net, RRI Net untuk bisa ditonton. Dan juga ketika kami menyediakan waktu bisa secara terestrial. Dan di sana juga untuk siaran anak sendiri di minggu pertama dan minggu keempat untuk anak-anak PAUD. Minggu kedua untuk SD dan minggu ketiga untuk SMP. Jadi semua terjangkau di sana untuk siaran anak. Bagaimana cara RRI mengemas siaran itu sehingga untuk anak kecil sampai dengan usia SMP bisa untuk menunjukkan prestasi mereka, memperkenalkan sekolah itu sendiri juga prestasi anak-anaknya seperti apa. Jadi melalui program satu itulah ditunjukkan bahwa ini dari PAUD ini, SMP ini, SD ini untuk mereka bisa mengapresiasikan apa yang telah diajarkan maupun juga yang telah didapatkan dari pendidikan mereka di sekolah mereka masing-masing. Nah, untuk acara selanjutnya, next. Ya, ini Bapak Ibu responden survei pendengar usia 10 sampai dengan 19, 20 sampai 29 itu ada di program 1. Dan kita ketahui untuk program 2 ada di usia 16 sampai dengan 25. Akan tetapi uniknya untuk RRI Toli-Toli, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ternyata yang usia 30-an, 35 ke atas sampai dengan 50 itu suka sekali dengan Pro 2, katanya ingin berkenalan dengan siapa sih suaranya yang paling bagus ini untuk perempuannya. Iya, jujur. Saya sendiri yang menyusun bisa lihat, wah ternyata maksudnya walaupun dibatasi dengan segmennya, akan tetapi lebih baik dengar radio. Maksudnya orang Manado bilang ternyata memang RRI ini dekat di hati, dekat sekali di hati. Bayangkan orang seusia bapak-bapak yang ada di depan ini masuk di Pro 2, ternyata kamu begitu. Padahal yang sudah tidak layak disebut kamu, oh iya kak gitu. Padahal ini serta dicek, berkunjung, loh ternyata usianya sudah begini akan tetapi panggil kakak begitu. Izin seperti kakak Idris, Simon gitu. Jadi Pak Idris ini, aduh lebih baik saya pindah di Pro 2 aja. Tapi mudah-mudahan Pak Idris tetap stay di Pro 1 karena ada karaoke. Di sana ada lagu-lagu kenangan yang bisa untuk flashback Pak Idris di masa beberapa tahun yang lalu, seperti itu. Dan terakhir dari kami bahwa di Pro 1 ada acara karaoke udara, bahwa semuanya itu untuk bisa mewakili juga usia pendengar ya di atas 30-an lah sampai dengan 60-an 70-an, karena akan mengingat bagaimana masa lalu mereka dengan usia yang sampai dengan sekarang masih bisa untuk bernostalgia. Dan kalau suntuk di rumah atau apa ya secara terestrial 102 MHz bisa untuk mewakili ungkapan hati, bernyanyi dan lain sebagainya. Walaupun mungkin suara tidak bisa, akan tetapi karaoke udara bisa mewakili suara hati dari bapak-bapak sekalian. Ya, siapa tahu ya, ada yang mau mungkin langsung itu karaoke udara nanti iya, malam minggu ini, bapak-bapak, ibu-ibu bisa langsung dengarkan
Pro 1, Iya, seperti program itu. 1 di hari Sabtu setiap pukul 10 sampai dengan pukul Pukul 23.30. Ya, 30, iya. pukul 22 sampai 23.30. 23.30, iya. Oke, mungkin Makasih. cukup sekian dari kami dari seksi siaran yang bisa kita jelaskan. Mungkin jika masih ada yang kurang ingin ditanyakan, nanti akan dibuka sesi sharing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah ada beberapa seksi dari RRI Toli-Toli, ada seksi LPU untuk layanan usaha, kemudian dari siaran dan juga teknik. Selanjutnya ada satu seksi juga di RRI Toli-Toli, yaitu seksi pemberitaan. Kami persilahkan rekan Ahmad Mukadas, kalau mungkin mendengar nama ini sudah tidak asing mungkin di radio ya, kalau di berita-berita ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mukadas dari seksi pemberitaan. Kebetulan manajemen memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengkoordinir teman-teman yang ada di pemberitaan. Saya hanya menambahkan sedikit saja, karena semua teman-teman tadi dari LPU, kemudian dari TMB, dari siaran, itu sudah semua menjelaskan terkait coveran area, kemudian juga data-data pendengar, dan seperti apa RRI. Saya hanya sedikit menambahkan terkait seksi pemberitaan, sesuai dengan namanya, seksi pemberitaan, ya tugasnya yang pertama itu adalah berita seperti itu, kemudian yang tidak kalah penting, mungkin bapak-bapak sekalian juga pernah menjadi narasumber yang sempat kami pandu di Dialog Pagi. Dialog Pagi ini kita tidak hanya menghadirkan narasumber dari Kabupaten Toli-Toli, Bapak Ibu sekalian, tetapi kami menghadirkan dari 3 narasumber yang ada di Kapuran Area Toli-Toli, kami jadikan pembanding baik Kabupaten Buol maupun Kabupaten Parigi Motong. Berita-beritanya pun yang kami sajikan, baik berita yang di terestrial, berita di KBRN online maupun di informasi YouTube-nya, itu pun menyajikan, memadukan 3 narasumber di 3 kapuran area kami, ada Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong. Sekali lagi tentunya informasi-informasi yang ada di Bapak Ibu sekalian, instansi yang ada di Bapak Ibu pimpin, tentu bisa berbagi bersama kami, bersama teman-teman, bersama tim yang ada di LPU, tentunya LPU di khusus pada promosinya, tapi di kami, khusus di pemberitaan adalah beritanya, newsnya, berita yang akurat, kemudian profesional tentunya, dan berimbang, balance antara narasumber yang satu dengan narasumber yang lainnya. Saya kira Bapak Ibu sekalian, itu yang saya bisa sampaikan. Panjang lebar sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, saya hanya menambahkan sedikit terkait dengan seksi pemberitaan. Tentu kalau ada informasi-informasi dari Bapak Ibu sekalian, instansi yang Bapak Ibu pimpin, bisa disampaikan kepada kami akan sampaikan kepada halayak, tentunya dalam konteks berita, baik berita terestrial, berita KBRN, maupun di dialog interaktif pagi, jam 9 sampai dengan jam 10. Itu yang saya bisa sampaikan di sore hari ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Burung Irian, Burung Cendrawasih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bung Ahmad mencontoh ini, pendengar punya pantun lagi, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Bapak Ibu, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada kami tentang apa yang sudah kami paparkan, Anda yang ingin mungkin beriklan ataupun sebagainya. Saya buka tanya jawab, kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pelindo. Yang saya inginkan, yang saya tanyakan bahwa apa tantangan ke depan untuk RRI? Kan ini kan masuk era digital. Jadi demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bapak dari Pelindo tadi ya. Apa tantangan ke depan ya? Tantangan? Iya, ke depan RRI. Baik, di era digital Pak ya. Oke, rekan saya Susanti Akataba akan menjawab.
Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Perkenalkan saya Susantia Kataba. Sebelum saya jawab, hari ini saya ikut kegiatan ini sekaligus diklat Pak. Jadi saya ikut diklat produser. Sore ini sambil merancang acara ini sebagai PA. Dan ini adalah salah satu kehebatan RRI. Kalau dulu RRI di Komisi 1, sekarang ini di Komisi 7 yang menangani soal kreativitas Pak. Jadi RRI, jadi RRI Pak, untuk kedepannya dituntut lebih kreatif. Kita harus bermain multi platform, tidak hanya secara terestrial didengarkan di radio, tetapi RRI sekarang sudah ada YouTube-nya seperti tadi dijelaskan. Kemudian kami sudah mulai mengembangkan podcast juga Pak. Jadi kemarin kita sempat produksi podcast dengan penyandang disabilitas, nanti kita share. Jadi podcast RRI itu goalnya itu bagaimana mengangkat isu-isu yang sebenarnya itu dibutuhkan Pak. Nah kalau kemarin kita angkat soal penyandang disabilitas, harapannya mereka mengeluhkan di tol-tol ini fasilitas untuk penyandang disabilitas masih minim. Maka RRI pun merespon itu dengan membuat podcast, nanti bisa Bapak Ibu nonton lewat YouTube-nya RRI. Siapa tahu dari mitra-mitra di sini juga mau mendukung para penyandang disabilitas yang katanya suaranya mereka itu belum didengarkan secara baik. Jadi topik podcast kami kemarin itu Pak, berkarya tanpa cahaya. Mohon nanti dibuka YouTube-nya RRI Pak. Nah kalau tantangan ke depan Pak, RRI selalu berusaha untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada saat ini. Di Pro 1 dan Pro 2, terutama di RRI Pusat, kami sebagai karyawan RRI setiap saat itu selalu dilatih. Seperti tadi saya sampaikan, ada diklat untuk produser dan kedepannya produser itu tidak hanya merancang acara untuk terestrial Pak, tetapi bagaimana produser itu bisa merancang acara yang dibutuhkan oleh publik di toli-toli dan dia bermain tidak hanya terestrial di radio, tetapi bisa di podcast, kemudian YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Untuk tahun ini malahan, di akhir tahun ini kita juga barusan mendapat fasilitas dari pusat untuk program-program media sosial, peralatan-peralatan dan lain sebagainya. Intinya Pak, RRI tantangannya ke depan memang di era digital sangat kuat sekali Pak. Tetapi melalui pimpinan kami di pusat dan di daerah, RRI berkomitmen untuk menjawab tantangan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mitra publik. Jadi Bapak Ibu kalau ingin bermitra di RRI, tidak hanya didengarkan di radio, seperti podcast kami Pak, misalnya dari Pelindo tadi yang bertanya ya Pak, kami punya podcast, Bapak taruh aja gelas Pelindo misalnya di depan, kemudian apa program Bapak tidak perlu panjang lebar Pak, sedikit aja nanti kami akan sampaikan melalui podcast itu. Jadi seperti itu. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada yang juga ingin bertanya. Seperti tadi penjelasan teman ya, bahwa RRI ini sudah di ujung jari, jadi tidak perlu pakai radio kecil ya, jadi tinggal buka di handphone, download RRI digital, Bapak Ibu mau ke mana saja, mau keluar daerah toli-toli bisa langsung dibuka di handphone Anda RRI digital, jadi mau dengar RRI se-Indonesia itu boleh. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oke, sudah tidak ada dan baik kalau mungkin sudah tidak ada kita akan tutup acara kita ya gathering RRI sore hari ini dan tentunya saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk para mitra RRI yang sudah berkenan hadir di acara gathering sore hari ini. Semoga kita semakin erat ya kemitraan kita. Anda bersama RRI. Baik, kita tutup perjumpaan kita dengan sebuah lagu dari Bapak Idris Simon. Ya, sekali lagi pastinya saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Terima kasih Pak Idris Simon. Sama-sama. Iya, kalau di RRI Toli-Toli juga Pak Idris Simon tiap hari suaranya didengar ya Pak ya. Iya. Nah, itu oke, itu dia, aku tak bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Izinkan saya menyanyikan sebuah lagu, kalau jelek suaranya cukup di dalam hati ya, kalau bagus
langsung siarkan langsung. Nobat tu pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini, coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Jauh, jauh darimu, ku tak bisa. Jauh, jauh darimu. Lalu mau apa lagi kalau kita sudah gak saling mengerti? Sampai kapan bertahan seperti ini? Dua hati bercampur emosi, tapi ku tak bisa. Jauh, jauh darimu, ku tak bisa. Jauh, jauh darimu. Untuk lagu istriku tersayang, jangan sebeto. Bagus, terima kasih Bagus atas undangannya, rekan-rekan yang semuanya. Sabar, sabar, aku coba sabar. Sadar, sadar, seharusnya kita sadar. Kau dan aku tercipta, gak boleh berpisah. Dan tak bisa jauh, jauh darimu, ku tak bisa. Jauh, jauh darimu. Tak bisa. Jauh, jauh darimu, ku tak bisa. Jauh, jauh darimu, dan tak bisa. Jauh, jauh darimu. Terima kasih semuanya, semoga terhibur. Makasih banyak. Terima kasih Pak Idris Simon. Baik, tentunya dari pertemuan kita Gathering RRI sore ini ada kesimpulan yang pastinya akan disampaikan oleh rekan kami Mbak Lulu. Sebelum saya tutup ya, Mbak Lulu kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, terakhir dari kami ini adalah data dari Nielsen. Kita ketahui Nielsen adalah lembaga global yang berfungsi sebagai membagikan kuesioner untuk mendapatkan data yang terpercaya. Jadi ini data Nielsen dari 3.777 responden dan semua menjawab RRI adalah
radio yang paling diminati di tahun 2024 di antara dengan radio-radio lainnya. Di sini ada radio Venus, selanjutnya ada juga El Sinta dan lain-lain. Boleh selanjutnya? Di sini juga kami menarik data terkait dengan kebiasaan pendengar RRI. Kebiasaan pendengar RRI itu apa sih? Top 10 alasan mendengarkan RRI. Yang pertama yaitu ingin mengetahui berita terupdate, acaranya menarik, dan siarannya informatif, juga sinyal penerimaan yang jelas. Selanjutnya, nah, ini terkait dengan pemilu. Di antara radio lainnya, siaran pemilu itu dinominasi oleh siaran RRI. Dan juga rata-rata pendengar mendengarkan RRI dari seluruh Indonesia untuk mendapatkan informasi pemilu via radio. Selanjutnya, nah, bagaimana kita mulai berkolaborasi? Selanjutnya, di sini temanya itu terkait dengan kolaborasi inovasi untuk peningkatan layanan publik. Bapak Ibu sekalian, para hadirin tamu undangan kami adalah perwakilan dari lembaga-lembaga publik milik pemerintah yang dimana tugas kita bersama yaitu untuk peningkatan layanan publik kepada masyarakat. Di sini RRI juga mempunyai program yaitu dukungan layanan. Ini kita salurkan. Yang pertama itu ada kegiatan di Lingayan, kami memberikan alat tulis dari dukungan dari mitra-mitra kami, ada kantor pajak, Polres, PLN, BMKG dan lain-lain, memberikan dukungan layanan berupa alat tulis kepada adik-adik SMP dan SD di Pulau Lingayan. Di sini juga ada kegiatan bintang radio dan PTQ yang melibatkan anak muda di daerah Buol, Parigi Motong dan Toli-Toli. Oke, kembali. Di sini kerjasama PNBP itu dimulai dari kita membuat kesepakatan terkait dengan apa saja yang mau dikerjasamakan. Kita selanjutnya tindak lanjuti dengan MOU. Selain itu di RRI sendiri kita bisa menyewakan auditorium. Sekarang auditorium kami sudah dalam tahap pembenahan untuk diperluas lagi sehingga tamu-tamu yang bisa dimuat di dalam auditorium itu bisa mencapai 100 sampai 200 orang. Dan untuk penyewaan auditoriumnya sendiri Bapak Ibu itu sangat-sangat murah, di Toli-Toli itu sangat-sangat murah, bisa dibandingkan dia itu 500.000 per 4 jam Bapak Ibu. Itu sudah dengan sound system, sudah dengan meja dan kursi. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin cari auditorium atau tempat untuk kegiatannya Bapak Ibu boleh di RRI. Kenapa kami patok harga serendah itu? Karena kami sadari kalau misalnya di depannya RRI itu tempat sampah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya Bapak Ibu menyewakan auditorium kami bisa jamin baunya yang di depan itu tidak bisa sampai ke dalam. Ya, juga kebersihannya terjaga. Bapak Ibu bisa lihat kami sehat dan imunnya bagus juga, ya itu sebagai bukti kalau kami menjaga kebersihan ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga kami bisa siaran langsung, juga bisa melayani dialog interaktif, live YouTube, produksi iklan, produksi podcast, juga produksi yang lainnya. Juga TMB kami ini Bapak Ibu tidak hanya terkait dengan pemancar dan sound system. TMB kami juga bisa memperbaiki genset dan memperbaiki terkait dengan alat-alat lainnya Bapak Ibu. Jadi jangan sungkan konsultasi dengan kami terkait dengan mesin-mesin. Selanjutnya sebelum ditutup, kesimpulan dari kami jangan ragu kerjasama dengan RRI. Di RRI itu ada Mosaik Indonesia, ada Dialog Pagi yang kami membahas terkait dengan isu-isu hangat dan kami mengangkat permasalahan-permasalahan yang terjadi di kedaerahan. Jadi
kalau mau dilihat Bapak Ibu, kalau mau dicari dibandingkan tidak ada media lain yang bisa sepeduli itu dengan Toli-Toli selain RRI. Baik, Bapak Ibu jangan ragu kerjasama dengan RRI. Saya Lulu Ahmardati dari Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha menunggu Bapak Ibu semua di kantor kami untuk kerjasama. Baik. Iya, kalau bagian layanan usaha seperti ini Pak ya, jadi harus lancar itu ya, supaya bisa bekerja sama para mitra-mitra kita. Oke baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di acara Gathering RRI, dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.